Meskipun alhamdulillah sampai saat ini dinas kesehatan pemerintah terus menaungi kita yang tradisional terus dipupuk terus dibimbing gitu ya Mas ya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau Betul, ya. kalau dari Mas Rianto kan sekarang pegang asosiasi di Pekam ya Mas. Betul, Di ya. Pekamnya ya. Kalau dulu kan kita bareng di Aspetri, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Untuk pertama ya. Pertama saya ketuanya loh di sini loh. Ketua di Banyumas. Saya ketua ya. Banyumas pertama, terus AP3I, Asosiasi Praktisi Pijat Pengobat Tradisional. Ya kan ya Mas? Ya. AP3I, terus sekarang ada refleksi, ada macam-macam, dan sekarang sudah banyak nih teman-teman kita yang di Banyumas ini mulai berkontribusi positif. Kita kan tergabung dalam asosiasi Hatra ya, penyiar tradisional di Banyumas. Nah, kita sama Mas Rianto ini senasib. Bedanya Mas Rianto murni terapi tradisional, saya keperawatan. Gitu. Teman-teman semuanya, alhamdulillah Mas Rianto ini baru nyangkul ya Mas ya ke beta terapi ini ya. Betul, untuk ya. di channelnya, karena sebelumnya kita bermainnya kerjasama sinergi dalam pelayanan herbalnya itu ya. Kalau saat ini kita bersinergi di channel YouTube-nya, yang kami Mas Rianto punya tujuan dengan channel ini, harapannya masyarakat terus teredukasi bahwa terapi-terapi tradisional itu keren dan manfaatnya besar. Meskipun tanpa kita mengesampingkan terapi-terapi konvensional yang sudah ada. Karena yang konvensional juga ada risetnya, yang tradisional juga empiris. Empiris ini apa? Kuat loh. Akupuntur itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Terapinya ya Mas ya. Betul. Dan kita belajar akupuntur itu 361 titik ditambah titik istimewa berapa itu? Ditambah titik poin poinnya, ditambah titik yang lainnya, itu kita mempelajari titik itu sedemikian banyak ya. Nah, dan ini empiris Mas ya. Empiris. Kenapa saya katakan empiris? Karena ini dari zaman dulu sudah ada. Dan termasuk saya juga dulu melakukan penelitian hipnoterapinya, waktu nurse-nya, terus waktu S2-nya juga coachingnya. Jadi risetnya memang dampak dari riset ini ya, semakin diakuinya terapi-terapi tradisional. Ya. Ini konsekuensi logis. Akhirnya dicaplok lah ini. Mulai banyak dilirik ya. Wah, sekarang nggak dilirik, diplototin. Sekarang jadi rebutan masalah Mas. Jadinya malahan ini punyaku itu ya. Seolah-olah semuanya mengklaim. Padahal yuk kalau mereka berpikir, yuklah kembali ke masa dulu lah. Maksudnya gini, dulu ini siapa yang memperjuangkan? Dulu siapa yang langgeng mempertahankan? Dulu kan ibaratnya nggak diakui, dianggap placebo, ibaratnya dianggapnya apalah gitu ya. Tetap kita berjalan ya Mas. Betul. Dan beliau para senior itu terus berjalan, bertahan. Kenapa? Khasiatnya tetap ada itu. Ya, kalaupun dunia terapis itu tidak berkhasiat, mungkin sudah banyak ditinggalkan. Betul. Iya, hilang. Contoh refleksi. Ya. Contoh refleksi lah Mas. Refleksi itu mau tidak mau, suka nggak suka itu ya. Dari dulu sampai sekarang bertahan loh. Artinya apa? Ya. Efektif, efisien. Ya. Dan bermanfaat gitu. Karena terus terang saya sendiri kalau ada keluhan-keluhan juga saya refleksi. Dan hasilnya juga bagus. Ya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang seringkali mengklaim bahwa itu nggak boleh, itu harus ini, itu harus ini. Nah, Bekam siapa yang mencontohkan? Rasulullah yang mencontohkan. Betul. Apakah sampai sekarang seorang Muslim nggak boleh bekam? Nah, itu ya. Sampai sekarang saya sendiri untuk perkumpulan bekam Indonesia sampai sekarang belum bisa memperoleh izin ya. Nah, gitu. Untuk bekam basah ya. Asosiasi bekam ini ya. Padahal kan itu adalah bisa dikatakan semua umat Islam boleh melakukan dan boleh
membekam. Betul. Memang tujuannya sih bagus untuk Iya. melindungi customer. Mungkin kalau bekam sendiri sih nggak masalah Mas. Tapi kalau bekam klien buka praktek bekam yang legal itu mungkin perlu berizin dan kompetensi ya. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Asosiasi bekam pasti juga punya upaya, punya langkah-langkah untuk terus berjuang ya. Karena kita mulai dari tradisional loh, Betul. Ya. gitu kan. Kalau dari dulu ya, dari dulu mulai dari pihak sisi lain juga memulai hal itu nggak masalah ya. Ini yang mulai dari kita yang tradisional itu ya. Malah mulai disingkirkan. Nah, kita yang terukah gitu ya. Betul. Kita yang terukah dan guru-guru kita di sana yang terukah, yang berjuang ya, mempertahankan keilmuan ini, eksistensinya, manfaatnya, dan kualitas layanannya, Mas. Saya terus terang belajar akupuntur ini dari tahun 2001 berarti ya. Karena aku pressure tahun 2000, refleksi 99. Dari tahun 2001 belajar akupuntur, lulus tahun 2001 juga lulus itu. Ijazahnya ada ijazah nasional akupuntur ya Mas. Kita sama ya ijazahnya ya. Sama masih Ijazah nasional akupuntur gitu ya. Makanya sekarang ada D3 akupuntur itu ngomongnya saya nggak boleh nusuk. Saya ijazahnya itu nasional akupuntur tahun 2001 ya Mas ya. Kalau nggak percaya datang ke tempat kami, saya tunjukkan ijazah nasionalnya. Gitu ya Mas. Dan teman-teman yang baru belajar kemarin itu ya, seolah-olah mereka lebih berhak, lebih berkuasa, lebih punya otorisasi. Padahal kamu belajar dari saya gitu ya. Kamu belajar dari teman-teman saya yang di luar sana. Baik Mas Rianto, terima kasih atas kehadirannya di channel ini. Harapannya dari channel ini Mas Rianto kita akan terus berbagi terus Mas Rianto. Siap. Terutama terkait dengan pengobatan tradisional ya yang alamiah, dan sekarang Mas Rianto sudah melangkah lebih jauh lagi karena produk herbalnya sudah berizin ya. Betul. Ada yang menggunakan POM TR ya Mas. POM, ya, ada yang menggunakan PIRT, bahkan ada yang Omega itu POM SD. POM SD. Oh ini keren ini. Suplemen ini dalam negeri. Makanya ya, saya ini diresepkan sama dokter ya. Saya undang Mas Rianto ini untuk ini sebetulnya. Dulu oke lah Mas, kita ngerebus rajang-rajang. Sekarang nggak perlu teman-teman. Ya. Sudah disiapkan herbalnya. Dan ini bukan pabrik lah ya. Ini bukan pabrik besar yang dengan campuran kimiawi ya Mas. Ya. Kita murni home industry ya Mas. Home industry. Kalau teman-teman semuanya pengen melihat prosesnya, datang aja. Kita temani ke Mas Rianto. Dan insya Allah teman-teman, bagi teman-teman yang butuh untuk layanan terapinya, kita bisa monggo datang ke tempat kami akan memberikan layanannya dan kebutuhannya, karena butuh didiagnosis ya. Betul. Nah, sakitnya apa? Apakah butuh akupuntur, apakah butuh hipnoterapi, atau butuh herbal, atau butuh kombinasi. Contohnya insomnia nih, insomnia diterapi dengan hipnoterapi, wah bagus misalnya. Tapi butuh herbal, kasih herbal insomnia. Ada nggak Mas herbal insomnia? Ya, kita ada teh insom ya. Ada ya, teh ya bentuknya. Berarti teh. Itu gimana itu? Teh celup. Teh celup. Tinggal seduh aja. Berikutnya nanti kita boleh ya Mas, kita satu-satu kita produknya kita tampilkan supaya sebagai edukasi nih. Siap. Edukasi ke masyarakat bahwa ada loh herbal alamiah ya yang diproduksi oleh praktisi herbalis, dan kita bukan abal-abal ya. Kan gitu ya. Kita bukan herbal yang asal-asalan. Kita sebagai praktisi aja dari tahun 98 ya, yang kita terus menggelutinya sampai saat ini, dan ini berdasarkan empiris ya Mas ya. Betul. Empiris ya. Mungkin nanti perlu di riset Mas. Mungkin bisa nanti kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nanti saya bisa bantu ya untuk linknya. Kita lakukan riset. Herbal X untuk X bagaimana? Siap. Herbal diabetes untuk diabetes bagaimana? Lakukan riset itu. Siap fasilitasi Mas? Siap. Kita selalu apa ya, sebelum produk pun kita sudah melakukan tes ya. Tes ya. Mini riset ya. Iya, riset dulu. Oke, nanti jangan heran ketika di riset hasilnya oke. Wah, tambah banjir. Siap. Gitu. Baik, itu Mas Rianto, terima kasih atas kehadirannya. Dan oh iya, mungkin yang teh ejakulasi dini Mas, saya tunggu supaya nanti di channel YouTube ini kita akan sampaikan ada loh terapi ejakulasi dini selain menggunakan hipnoterapi, juga bisa menggunakan herbal atau dikombinasikan. Karena beda area ya. Kalau hipnoterapi area psikologis, kalau herbal areanya area
fungsi organ. Baik, demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan memberikan manfaat makin luas, dan channel ini ya harapannya kita terus berjuang mempertahankan budaya-budaya di kita di Indonesia, budaya terapi alamiah, dan kita kembali pada terapi-terapi yang alamiah untuk kita, sehingga dalam jangka waktu yang panjang kita bisa menggunakannya lebih aman. Meskipun ada terapi konvensional yang bisa kita gunakan untuk terapi-terapi yang sifatnya harus diatasi saat ini dan memang peruntukannya dengan terapi konvensional. Saya yakin teman-teman medis juga membutuhkan komplementer terapi gitu ya, sehingga kita bersinergi, bukan menggantikan ya, tapi bersinergi. Terima kasih Mas Rianto. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Insya Allah untuk pengobatan komplementer ya, insya Allah tidak kalah hebat daripada pengobatan medis. Apalagi tibu nabawi ya. Baik, terima kasih Mas Rianto. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Beta Terapi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.